Sementara itu pemirsa, keluarga penyanyi Virgon mendatangi Mapolres Jakarta Barat usai tertangkapnya Virgon atas dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Keluarga mengatakan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Barusan mencoba untuk ketemu Virgon, udah bicara langsung, keadaannya baik-baik aja, kawan-kawan media semua. Dia sedang istirahat, jadi nggak bisa ngomong panjang lebar. Cuma aku make sure aja kalau dia sudah makan, kalau dia bisa istirahat dan tidak dalam tekanan. Terus mungkin besok kita akan berkunjung lagi ke sini jam makan siang. Jadi untuk saat ini nggak ada omongan yang berat-berat dari keluarga, cuma menguatkan aja. Semoga baik-baik aja dan yang kuat dan keluarga selalu ada untuk kamu. Mami kecewa nggak sih, maksudnya sudah datang sampai jam 2 subuh? Nggak ada, kita nggak ada. Dipersulit juga buat nggak ada. Memang prosedurnya seperti itu. Kita korporatif aja, kita ikutin memang peraturannya. Yang penting kita udah dikasih waktu untuk ketemu, untuk bicara langsung sama adikku. Besok akan bertemu langsung lagi di jam makan siang. Kami kan baru datang dan itu lagi proses BAP, jadi memang ada prosedur, jadi memang kita belum bisa tahu langsung karena ini lagi proses, kita tidak mau mendahului penyidik dan itu biarkan nanti besok kuasa hukum yang berbicara dan penyidik yang berbicara apa itu yang tertangkap apa gitu. Jadi belum waktunya saya bicara karena lagi proses juga, jadi besok ya. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkait dengan penangkapan penyanyi Virgon, kita sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di Polres Jakarta Barat. Baik, selamat siang Reza, sudah ada pernyataan resmikah dari pihak polisian dan seperti apa kronologisnya? Siang, Nata dan juga pemirsa, memang hingga saat ini kami bersama awak media lainnya masih menunggu soal adanya pernyataan ataupun fakta terbaru terkait ditangkapnya penyanyi Virgon oleh Polres Metro Jakarta Barat terkait dugaan penyalahgunaan narkoba yang kabar ini diinformasikan pada hari kemarin dan dikonfirmasi juga oleh pihak Polres Metro Jakarta Barat. Dan hingga saat ini informasi yang kami terima bahwasanya nanti akan ada pernyataan terbaru dari pihak Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Begitu mengingat saat ini masih dilakukan pendalaman oleh pihak Polres Metro Jakarta Barat untuk melihat bagaimana kronologi ataupun yang dilakukan oleh pihak Virgon, begitu mengingat penangkapan dilakukan pada hari kemarin dikonfirmasi dan kami juga masih menunggu apakah nanti akan ada fakta terbaru terkait jenis narkoba seperti apa yang digunakan oleh pihak Virgon dan juga apakah di saat penangkapan tersebut hanya ada satu pihak ataupun ada berbagai pihak lain saat terjadi penangkapan oleh pihak Polres Metro Jakarta Barat. Namun kami lagi-lagi harus menunggu adanya pernyataan dari pihak Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat soal kronologis lengkap daripada penangkapan yang terjadi terhadap penyanyi Virgon. Dan Nata dan juga pemirsa, untuk diketahui bahwa pada Jumat dini hari tadi pihak keluarga sudah datang, termasuk ibunda daripada pihak Virgon begitu, dan pihaknya mengatakan bahwa menghormati segala proses hukum yang nantinya akan diprosesi terhadap anaknya yakni dari pihak Virgon untuk mengusut adanya dugaan kasus penyalahgunaan narkotika yang kemarin dikonfirmasi juga oleh pihak narkotika Polres Metro Jakarta Barat. Sementara itu, Nata. Baik, Reza, untuk status Virgon saat ini artinya tersangka atau masih menjadi saksi? Ya, baik Nata, berikut kalau berbicara soal status hingga saat ini masih dilakukan pendalaman, namun saya ingin mengabarkan informasi kepada Anda bahwa saat ini baru akan terjadi konferensi preskon dari pihak Kasatres Narkoba dan kami akan mengajak Anda untuk menyimak apa statement terbaru dari pihak Kasatres Narkoba ataupun Polres Metro Jakarta Barat soal kasus penangkapan Virgon. Bisa kita dengarkan secara bersama terkait dengan doorstop dari pihak Polres Jakarta Barat.
Cek akrom. Udah. Boleh minta? Pemirsa, sekarang kita beralih kembali ke Polres Jakarta Barat terkait dengan press conference dari pihak kepolisian. Sekarang kami lagi mengejar dari mana dan siapa yang memberikan barang sabut tersebut kepada dua orang tersebut. Itu aja. Dari mana, Pak? Ini masih kita dalami, Mas. Jadi Apa sudah jadi tersangka, Pak? belum, ini masih kami lakukan pemeriksaan karena kan baru 1 hari, baru tanggal 20. Berat BB-nya Pak? Ini masih kami satu klip kecil, nanti berat barang buktinya akan disampaikan pada saat press release. Motif pakai narkobanya, Pak? Nanti pada saat press release ini kan masih pemeriksaan, Mas. Baru 1 hari, kami punya waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap tersangka, terhadap kedua orang tersebut. Apakah mereka akan nanti kita naikkan status menjadi tersangka atau tidak. Jadi kami harap teman-teman bersabar, kami melakukan penyelidikan dan kami mencoba untuk kami akan mengejar siapa yang memberikan barang sabut tersebut terhadap yang kedua orang yang kami amankan. Pak, apakah sudah diberi izin untuk menjenguk atau sampai sekarang belum dapat kami berikan izin karena keduanya masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan. Izin untuk tes urin udah belum, Pak? Belum, nanti mungkin kalau tidak sore ini besok pagi kami akan lakukan tes urin. Itu aja, ya. Tapi untuk sementara tes urin sementara pada saat setelah penangkapan sudah kami lakukan dan keduanya positif menggunakan metafetamin. Tapi nanti juga kami akan lakukan cek kesehatan terhadap kedua tersangka tersebut, kedua orang yang sudah kami amankan tersebut. Itu saja. Pak, sekarang seperti apa? Sehat kondisinya dan keduanya cukup kooperatif dalam melakukan pemeriksaan. Oke, terima kasih. Pemirsa, penyanyi cantik Agnes Monica dilaporkan Mabes Polri oleh pencipta lagu Ari Bias. Agnes juga digugat 1,5 miliar rupiah karena dianggap menggunakan lagu Bilang Saja milik Ari Bias tanpa izin. Pencipta lagu Ari Bias resmi melaporkan penyanyi Agnes Mo ke Barreskrim Mabes Polri. Ari Bias datang didampingi kuasa hukumnya, Minola Sembayong dan juga Ketua Umum Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI, Piyu Padi Reborn. Ari Bias menyebut Agnes membawakan lagu miliknya, Bilang Saja, dalam konser di 3 kota berbeda tanpa izin darinya. Sebenarnya kalau dia waktu itu setuju dengan direct license, sebenarnya 5 juta aja per lagu. Nah, tapi kan karena ini udah bukan izin direct license lagi, tapi ini udah berupa pelanggaran. Sudah saya beritahukan juga bahwa saya sudah melakukan direct license, ya, tapi tidak seperti yang saya bilang kemarin juga tidak ada respon yang positif. Dalam gugatannya, Ari Bias meminta Agnes membayar 1,5 miliar rupiah atas kerugian dugaan pelanggaran hak cipta ini. Ari sebelumnya telah melayangkan somasi atas hal ini, namun tidak ada tanggapan dari pihak manajemen Agnes Mo. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pengungkapan kasus pembunuhan 2 sejoli Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu terus dilakukan oleh pihak polisian. Terbaru hari ini di Reskrimum Polda Jawa Barat akan melakukan pemanggilan kepada ayah kandung Peggy, yakni Rudi Irawan. Penyidik Polda Jawa Barat hari ini melakukan pemanggilan kepada ayah kandung tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan. Ayah Peggy, Rudi Irawan, disebut memiliki 2 identitas yang berbeda yang membingungkan dalam proses pengusutan kasus. Sementara menurut kuasa hukum Rudi Irawan, perbedaan identitas dilakukan bukan untuk mengelabui pihak kepolisian. Pemirsa, untuk mengetahui terkait dengan rencana pemeriksaan ayah Peggy Setiawan, kita sudah terhubung dengan rekan kami Nurul Aprilia di Polda Jawa Barat. Baik, selamat siang Nurul. Pukul berapa rencananya pemeriksaan terhadap ayah Peggy akan dilakukan?
Ya, terima kasih Nata. Selamat siang pemirsa. Benar, tepat hari ini 21 Juni 2024 akan dilakukan pemeriksaan terhadap Rudi Irawan, ayah dari Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Dan rencananya pemeriksaan ini akan dilakukan oleh tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat pada pukul sekira 1 siang waktu Indonesia Barat. Tentunya pemeriksaan kali ini terkait kepemilikan identitas ganda, yakni atas nama Rudi dan juga A. Saprudi. Tentunya kepemilikan identitas ganda ini menjadi pertanyaan tim kepolisian. Sebetulnya apa motif dari kepemilikan data ganda tersebut? Kemudian apakah ada hubungannya dengan kasus yang menimpa anaknya yakni Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon yang mana diduga juga sebagai otak ataupun pelaku utama pembunuhan. Dan rencananya saat ini Rudi Irawan akan melakukan pemeriksaan bersama juga kuasa hukumnya, pemirsa. Tentunya juga ini kuasa hukum dari Rudi Irawan, Volmer Sirait, sudah menyatakan bahwasannya Rudi mengapa memiliki nama lain A. Saprudi ini diawali ketika Rudi membuat nama ataupun surat pengantar KTP dan juga KK di desa setempat. Kemudian setelah surat pengantar jadi, yang tertera adalah nama A. Saprudi bukan Rudi. Rudi pun tidak meng-cross-check kembali identitasnya apakah sudah sesuai ataupun tidak. Jadi juga kuasa hukumnya sudah menegaskan bahwasannya kepemilikan identitas ganda tersebut tidak ada hubungannya ataupun tidak ada niatan untuk mengelabui kasus yang menimpa anaknya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon tahun 2016 silam, pemirsa. Dan hingga dengan detik ini pun kami media masih terus menunggu hasil pemeriksaan, masih terus menunggu proses pemeriksaan yang akan dilakukan Rudi Irawan pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, tepat di Mapolda Jabar, di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Mungkin Nata, sekian informasi sementara yang bisa saya sampaikan. Sekian dan kembali ke studio Nata. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda berikan. Selamat kembali bertugas. Sementara itu pemirsa, mantan Kabareskrim Polri 2008-2009, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji menyoroti penangkapan Peggy Setiawan dalam kasus kematian Vina. Susno sempat mempertanyakan polisi yang bisa dengan cepat menangkap Peggy setelah kasusnya kembali viral, namun sebelumnya membiarkan mengendap selama 8 tahun. Masyarakat juga ketahui dan saya pribadi juga ingin ketahui. Ini kan kasus ada 2 jenis ya, bahwa memang ini yang pertama memang kasus pembunuhan pada peristiwa tahun 2016, tapi kemudian ada juga mengenai penangkapan DPO yang katanya ini adalah DPO 2016, yaitu penangkapan Peggy Setiawan. Nah, kita akan ke yang Peggy dulu ya, ke penangkapan ini. Menurut Pak Susno, apakah penangkapan Peggy Setiawan ini adalah penangkapan dengan scientific based atau memiliki dasar yang kuat? Yang paling tahu itu mestinya pra-peradilan ya. Satu, pra-peradilan nanti akan terungkap semua. Yang kedua adalah penyidik yang ada di dalam. Kalau saya sama dengan Mas David, samanya apa? Berdasarkan menganalisa sesuatu yang tampak ke permukaan, yaitu di media, baik media sosial maupun media konvensional. Nah, ditangkaplah Peggy. Dasarnya apa? Yang saya bisa tangkap, dasarnya adalah putusan pengadilan bahwa Peggy adalah DPO. Ya. Yang kedua, berita acara di dalam BAP Polri maupun di dalam putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku utamanya adalah Peggy. Oke, ditangkaplah oleh polisi yang sekarang karena adanya film yang mengangkat ini setelah 8 tahun. Tangkap. Bagus, kita hormat sama polisi. Dalam hitungan hari tertangkap. Berarti kan tidak sulit nangkap ini. Berarti si Peggy ini tidak dalam persembunyian. Tidak sedang melarikan diri. Tidak. Dan sebelum dia ditangkap, sudah didatangi rumahnya kan. Ibunya mengatakan bahwa Peggy ada di Bandung. Pemirsa, saksikan dialog selengkapnya dengan Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji selaku Kabareskrim Polri 2008-2009 yang ikut menyoroti penangkapan Peggy Setiawan dalam rekayasa kasus pembunuhan Vina dalam program One on One pada nanti malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Bahwa macam-macam alasannya itulah.
Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, hasil pemeriksaan internal Polri melalui Propam dan Irwasum ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana tidak terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penyidikan pada tahun 2016 silam. Selain itu, ayah Eki juga dinilai tidak melanggar etik. Kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Polisi akhirnya memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, termasuk ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Mabes Polri juga memastikan bahwa proses penyelidikan dan penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam sesuai dengan prosedur. Tentu saja terkait dengan semua yang terkait kasus ini, baik itu penyidik awal dari Laka Lantas, kemudian ada yang nangani di TKP awal, terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Irwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh. Tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal mendatangi Mapolres Cirebon Kota untuk melaporkan Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Kedatangan para advokat yang dipimpin Farhad Abbas ini bermaksud melaporkan Ibtu Rudiana, ayahanda Eki, yang menjadi korban pembunuhan 2016 silam. Pelaporan dilakukan lantaran Ibtu Rudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuai dengan fakta yang dialami para saksi sebenarnya. Sampai saat ini, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hingga saat ini belum memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengklarifikasi penerima bansos korban judi online adalah keluarga atau pihak yang dirugikan, bukan pelaku judi online. Muhadjir menegaskan bahwa pihak yang menerima bantuan sosial merupakan warga, keluarga dan kerabat yang dirugikan. Menko PMK menyebutkan kerugian yang didapatkan berupa kerugian material, finansial, dan psikososial. Selain itu, Muhadjir juga menyebutkan bahwa pelaku judi online merupakan tindakan melawan hukum yang harus dipidana berat. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang ITE Pasal 27 Nomor 11 Tahun 2008 mengenai judi online adalah pidana berat dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jadi itu bukan yang penting itu. Yang penting itu sebenarnya adalah pencegahan dan penindakan. Kalau soal korban itu saya rasa nanti kita lihat apakah memang ada yang serius atau tidak yang menjadi korban itu. Tetapi yang perlu saya tegaskan lagi bahwa yang saya maksud korban itu bukan penjudinya. Korban itu adalah mereka yang mengalami atau menderita kerugian akibat perbuatan judi oleh penjudi itu. Ya. Jadi bukan penjudinya gitu. Sementara itu pemirsa, Majelis Ulama Indonesia mengkritik wacana pemberian bantuan sosial kepada korban judi online yang diusulkan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. MUI menilai korban judi online tidak layak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pemberian bansos bagi korban judi online dinilai tidak tepat dan tidak ada landasan hukumnya. Lantaran bantuan yang diberikan kepada pemain judi online berpotensi akan digunakan kembali untuk berjudi. Untuk itu MUI menghimbau agar pemerintah dan Satgas Pemberantasan Judi Online secara masif melakukan langkah-langkah preventif agar masyarakat tidak terjerat dan terjebak dalam permainan judi online. Mengapa orang yang melanggar hukum
dan melanggar norma agama dan Pancasila diberikan mention, sebutan khusus untuk mendapat bansos. Nanti banyak orang yang berjudi mengaku berjudi, yang tidak berjudi pun bisa mengaku atau berjudi. Kenapa? Keluarganya dikasih prioritas untuk mendapatkan bansos. Bahkan kalau nanti bansos ditransfer kepada kepala keluarga, yang berjudi kepala keluarga, dia malah mentilep, tanda petik, bansos itu dipakai judi lagi. Orang berjudi kan nggak tahu punya siapa. Nah itu menurut saya bertentangan lah dengan akal sehat kita. Harusnya ya orang yang tidak melanggar hukum, yang baik-baik tapi dia miskin atau termiskinkan, itu yang malah. Sementara Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada pemberian bansos untuk pelaku judi online. Pemerintah hingga saat ini tidak berencana untuk memberikan bansos untuk pelaku maupun keluarga judi online. Ke Menteri Pertanian. Pak, izin pertanyaan lain Pak, terkait bansos untuk pelaku judi online gimana Pak? Nggak ada. Berarti wacana itu sebenarnya belum terrealisasi, belum diatur? Nggak ada. Pemirsa, lama ditinggal penghuninya sejak September 2023, aset Rusunawa Marunda, Jakarta Utara raib dijarah orang tidak bertanggung jawab. Rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa Marunda, Jakarta Utara sepi sejak ditinggal penghuninya pada tahun 2023 yang lalu. Barang-barang dalam rusun seperti besi, pintu, hingga kabel dijarah orang yang tidak bertanggung jawab. Diduga aksi pencurian terjadi ketika warga Rusunawa Blok C direlokasi ke rusun terdekat. Relokasi ini dilakukan lantaran kondisi rusun yang sudah tidak layak huni. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca maraknya aksi penjarahan di Rusunawa Marunda, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Salam Rahmat. Selamat siang, Salam. Seperti apa kondisi sekitar pasca penjarahan dan apa ada petugas yang berjaga? Silakan, Salam. Ya baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa aset Rusunawa Marunda yang terletak di Cilincing, Jakarta Utara ini raib dijarah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan kalau dari pantauan kami di lapangan, kondisi terkini dapat kami laporkan kepada Anda, Nata dan juga pemirsa, bahwasanya ini memang sudah tidak berpenghuni lagi sejak September 2023 lalu, dan ini memang sudah tidak layak huni lagi. Bahkan dari laporan penelitian yang dilakukan oleh BRIN ini menyebut bahwasanya kondisi Rusunawa ini memang sudah tidak layak lagi untuk dihuni lantaran ada beberapa bagian part atau juga bagian pada bangunan gedung di Blok C atau juga klaster C di Marunda, Jakarta Utara ini sudah ambruk kondisinya. Dan kami akan mengajak Anda, Nata dan juga pemirsa untuk mengeksplorasi lebih dalam di kawasan Rusunawa Marunda, Jakarta Utara ini, di mana memang barang-barang yang terlihat di layar kaca ini sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal bangunan saja yang terlihat. Salah satu yang paling banyak diincar oleh para pencuri atau juga penjara adalah kondisi wastafel, di mana kalau kita lihat, perhatikan di sini Nata dan juga pemirsa, wastafel ini tidak luput dari adanya penjarahan yang dilakukan oleh para pencuri yang memang ini katakan oleh sejumlah warga, ini tidak hanya dari warga yang sebelumnya tinggal di Rusunawa ini saja, melainkan juga dari warga lainnya pun dari tempat lain ini juga turut melakukan penjarahan. Bahkan kalau kita lihat kondisinya saat ini, Nata dan juga pemirsa, ini memang hanya tinggal bangunan gedungnya saja, seperti pintu, lalu juga jendela, plafon dan juga barang-barang lainnya ini dilakukan penjarahan. Dan memang kalau kita bisa gambarkan satu tempat lagi, Nata dan juga pemirsa, memang terlihat di layar kaca di belakang saya ini merupakan kondisi kamar mandi yang sudah tidak ada lagi toiletnya, di mana kloset duduk yang memang ini sejatinya diperuntukkan bagi para masyarakat yang sejatinya sebelumnya ini tinggal di sini, ini juga raib dibawa atau juga dijarah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Meskipun dari aparat pihak kepolisian saat ini juga masih melakukan pencarian terhadap para pelaku yang melakukan aksi pemalingan atau juga maling begitu, melakukan penjarahan, namun hingga saat ini belum ada pelaku yang juga turut ditangkap. Dari aparat petugas keamanan setempat ini juga sejatinya masih melakukan pengamanan lebih lanjut, namun belum ada informasi lebih lanjut, update terkini lebih lanjut dari aparat pihak kepolisian maupun juga dari Pemprov DKI Jakarta. Kami akan terus mengupdate terkini lebih lanjut kepada Anda, Nata dan juga pemirsa. Nata. Baik, terima kasih, Salam Rahmat. Kami tunggu perkembangannya dan selamat kembali bertugas.
Pemirsa, mantan anggota BPK Ahsanul Kossasi divonis 2,5 tahun penjara dalam kasus penerimaan suap senilai 40 miliar rupiah terkait dengan proyek BTS 4G pada Bakti Kominfo. Vonis yang dijatuhkan lebih ringan karena terdakwa telah mengembalikan uang suap. Sidang vonis Ahsanul digelar di PN Tipikor, Jakarta pada Kamis kemarin. Majelis Hakim menghukum mantan anggota 3 BPK dengan pidana 2,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Hakim meyakini Ahsanul terbukti menerima suap senilai 40 miliar rupiah terkait kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Vonis yang dijatuhkan hakim lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Hakim Ketua menyatakan hal ini lantaran Ahsanul telah mengembalikan uang 40 miliar yang diterimanya. Selain itu, Ahsanul dinilai telah mengungkapkan penyesalannya selama menjalani proses sidang. Dalam kasus ini, Ahsanul bertindak memberi opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap proyek BTS 4G pada 2021 di Bakti Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pemindahan ibu kota negara IKN masih membawa harapan bagi Jakarta untuk menarik arus investasi. Sebab menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Jakarta, yakni Beni Agus Chandra, Jakarta yang tidak lagi sebagai ibu kota justru memberikan kesempatan masuknya investasi baru. Pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara atau IKN dinilai masih membawa harapan bagi Jakarta dalam menarik arus modal investasi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu atau DPMPTSP Jakarta, Beni Agus Chandra mengatakan peralihan status Jakarta yang tak lagi sebagai ibu kota justru memberi kesempatan masuknya investasi baru. Sektor pemerintahan mungkin akan turun. Ya. Di sektor logistik, dari komunikasi, dari pariwisata ya. Ya, pariwisata. Harus tumbuh, ya logistik, transportasi, berbidang, teknologi. Itu memang harus diakui dengan pindahnya IKN, sektor pemerintah atau tapi sektor lain mungkin akan tumbuh. Dan inilah yang kita dorong. Lebih lanjut, Beni menjelaskan investasi di Jakarta tetap akan ada seiring dengan rencana pemerintahan untuk membuat Jakarta sebagai wilayah khusus pasca pemindahan ibu kota ke IKN. Dari Jakarta, Anggita Maura Guntur Julkarnadi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi seputar haji pemirsa, hingga Kamis malam, sedikitnya 562 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci, termasuk 193 diantaranya adalah jemaah haji asal Indonesia. Sebagian jemaah wafat akibat terkena heat stroke, termasuk 3 jemaah asal Indonesia. Cuaca ekstrim dan kelelahan menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya jemaah haji yang wafat di tengah ikhtiar mereka untuk menunaikan rukun Islam kelima. Hingga Kamis malam, Siskohat Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat 193 jemaah haji Indonesia meninggal dunia di Tanah Suci. Sengatan cuaca ekstrim atau heat stroke dan kerumunan jemaah yang berdesakan menyebabkan kematian yang terbilang cukup tinggi. Selama puncak haji di Arafah hingga lontar jumroh di Mina, suhu rata-rata mencapai 48 hingga hampir 52 derajat Celcius. Hingga Kamis malam, jumlah jemaah haji yang meninggal dunia mencapai 562 orang, termasuk jemaah yang wafat akibat heat stroke. Yordania melaporkan 14 jemaah meninggal dunia karena heat stroke, sementara 3 jemaah haji Indonesia juga wafat akibat heat stroke. Sejumlah pakar iklim dan lingkungan mengatakan apa yang terjadi sekarang memberi gambaran tentang ibadah haji selama beberapa dekade ke depan. Ditambah krisis iklim secara global, kondisi di Tanah Suci bisa makin mengkhawatirkan. Kelelahan akibat cuaca sangat panas dan berdesakan menjadi salah satu risiko terbesar saat menunaikan ibadah haji. Journal of Travel Medicine mengungkapkan jemaah haji yang berasal dari negara-negara yang tidak terlalu panas memiliki kemungkinan meninggal dunia 4,5 kali lebih besar dibandingkan penduduk setempat yang terbiasa dengan suhu tinggi.
Sempat ramai di media sosial penampakan sejumlah jenazah haji yang tergeletak akibat cuaca panas. Pejabat dari beberapa negara pun telah mengkonfirmasi bahwa sebagian besar jemaah haji mereka yang meninggal dunia adalah individu yang memasuki Arab Saudi dengan tujuan wisata atau visa non-haji. Setidaknya 550 jemaah haji dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi karena terdampak cuaca panas. Dari jumlah tersebut mayoritas merupakan warga negara Mesir. Selain itu juga ada jemaah haji dari Jordania dan Tunisia. Kebanyakan dari mereka menggunakan visa kunjungan beberapa bulan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Orang-orang tersebut tetap berada di Mekah hingga musim haji dan menunaikan ibadah haji tanpa izin yang sah. Kementerian Luar Negeri, Migrasi dan Warga Tunisia di luar negeri mengonfirmasi sebagian besar jemaah Tunisia yang meninggal telah tiba di Arab Saudi dengan visa pariwisata, kunjungan atau umroh. Sementara itu, Direktur Operasi dan Urusan Konsuler Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania melaporkan seluruh jemaah haji yang meninggal atau hilang bukan merupakan bagian dari delegasi resmi Haji Jordania. Mereka memasuki Arab Saudi dengan visa pariwisata atau kunjungan dan tanpa izin haji. Sejumlah besar peziarah datang dengan visa wisata atau kunjungan dari berbagai negara. Mereka melakukan perjalanan jauh di kota suci di bawah terik matahari tanpa ada perusahaan atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan, atau layanan transportasi. Akibatnya mereka terkena risiko kelelahan akibat panas, paparan sinar matahari dan berjalan jauh di jalan-jalan berbatu dan tidak beraspal yang tidak diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kondisi ini menyebabkan kematian banyak jemaah haji. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini dan kami sudah terhubung dengan Bribtu Cici dari NTMC Polri yang berada di kawasan Cawang. Baik, selamat siang Bribtu Cici. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, terima kasih Nata. Pemirsa menemani aktivitas Anda hari ini, kita akan melihat bersama bagaimana kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Cawang Uki yang memang terlihat siang ini cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Memang terbilang untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini sendiri dari arah Cililitan ataupun dari arah Dewi Sartika yang dari arah Maijen Sutoyo maksud kami yang nantinya akan lurus menuju ke arah Cempaka Putih maupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Pancoran sendiri hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dan juga terbilang dominasi kendaraan pada siang hari ini adalah kendaraan roda 4, baik kendaraan pribadi tetapi juga kendaraan umum. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Cempaka Putih yang nantinya akan lurus menuju ke arah Cililitan sendiri, hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan juga adanya beberapa pertemuan arus kendaraan pada kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap pada jalur yang benar demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga kendaraan lainnya. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Halim yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Cililitan maupun juga kendaraan-kendaraan dari arah Cawang ataupun dari arah Pancoran yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Cempaka Putih dan juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Halim hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi pada kawasan ini umumnya terjadi hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal. Bagi para angkutan umum, kami himbau untuk menaik turunkan penumpang pada tempatnya dan bagi kendaraan besar yang akan masuk menuju ke arah Tol Jagorawi sendiri diingatkan kembali untuk tidak membawa muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Nata yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Bribtu Cici atas laporan Anda dari kawasan Cawang. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.